Kebayangkan, nasib 280 juta penduduk Indonesia seakan diputer-puter seperti pemukul gong di tangan Gibran. Punya wakil presiden kok kayak gini? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Ada momen yang mungkin terlewat untuk disoroti ya, ketika Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya dalam acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN beberapa hari lalu. Yakni ketika Pak Prabowo tersadar bahwa beliau lupa menyapa atau menyebut nama Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Kan Pak Prabowo dalam kata sambutannya itu menyapa semua hadirin, menyebut nama-nama yang hadir. Namun Gus Yahya ini tidak disebut. Setelah menyadarinya, Pak Prabowo kemudian meminta maaf. Katanya, ada kesalahan besar ini. Di sini ada tadi saya kurang tidak menyebutkan Ketua PB Nahdlatul Ulama. Kemudian Pak Prabowo menyebut maaf lagi dan meminta agar sekretaris yang menyiapkan daftar nama itu untuk nanti menghadap beliau. Sampai 3 kali kata maaf disebut oleh Pak Prabowo. Lalu sekali lagi Pak Prabowo menyebut bahwa sekretaris tidak menyebut semua yang hadir dan meminta agar nanti panitia menghadap beliau. Kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo ini punya standar tinggi dalam melihat kemampuan orang dalam bekerja. Beliau juga tidak segan untuk langsung menyebut pihak yang bersalah di depan umum. Toleransi Pak Prabowo terhadap kesalahan itu kecil sekali kayaknya ya. Oleh sebab itu kita lihat sendiri para ajudan Pak Prabowo itu tidak hanya ganteng-ganteng ya. Mereka adalah orang-orang pilihan yang pinter-pinter. Kita juga sudah mendengar komitmen Pak Prabowo atas kinerja kabinetnya. Akan ada evaluasi setelah 6 bulan. Jika ada yang terbukti gagal, maka akan dipecat. Dan ditegaskan juga bahwa tidak ada yang kebal terhadap pemecatan itu. Soal ini kita tunggu saja evaluasinya ya. Nah, saat ini Presiden Prabowo sudah memulai kunjungan kerja ke luar negeri. Berangkatnya hari ini ya, hari Jumat. Perjalanan itu akan berlangsung selama 16 hari. Sebelumnya, pada hari Rabu lalu, Pak Prabowo sudah menggelar sidang kabinet paripurna untuk memberikan arahan selama beliau kunker ke luar negeri. Ya kita paham kok ya, ketika presiden sedang berkunjung ke luar negeri, maka wakil presiden yang akan menjalankan tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Seperti dulu di era presiden sebelumnya. Namun, ada 3 momen dalam kegiatan Presiden Prabowo menjelang kunker ke luar negeri itu yang menyiratkan bahwa Pak Prabowo ini tidak yakin dengan kemampuan Gibran, Wakil Presiden. Pertama, dari pidato pembukaan sidang kabinet, Pak Prabowo justru meminta para menteri untuk jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau para menteri sudah menyampaikan ke Menko, tapi masih ingin suatu kejelasan dari beliau, untuk menghubungi beliau langsung lewat telepon. Prabowo menyebut bahwa presiden dan menteri-menteri adalah kolega, sama-sama mengabdi kepada rakyat, di mana Pak Prabowo sebagai pimpinan tim. Pak Prabowo menyebut bahwa mereka semua, presiden, wakil presiden, dan para menteri, adalah sama dalam kewajiban dan tanggung jawabnya kepada rakyat. Jadi para menteri ini diminta untuk langsung telepon ke Pak Prabowo dan berkoordinasi tentunya dengan Menko, Menteri Koordinator ya. Seperti misalnya AHY itu Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Walaupun sudah koordinasi sama Menko, tapi masih belum jelas, menteri-menteri bisa langsung telepon ke Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak ada menyebut bahwa para menteri ini silakan diskusi atau berkoordinasi dengan wakil presiden. Gak ada loh kata-kata itu. Padahal kan katanya Gibran yang menjalankan tugas-tugas presiden selama Pak Prabowo keluar negeri. Tapi kok dalam sidang kabinet, Pak Prabowo malah meminta para menteri untuk menelpon langsung ke beliau. Nah ini, saya kira merupakan sinyal ketidakpercayaan Pak Prabowo terhadap kemampuan Gibran. Bahwa Pak Prabowo sebenarnya sadar kalau wakil presidennya itu punya kapasitas yang terbatas.
Dan justru para menteri Pak Prabowo itu kemampuannya jauh di atas Gibran. Oleh sebab itu, ini momen kedua. Dalam konferensi pers hari ini, sesaat sebelum berangkat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden Prabowo kembali memberikan sinyal serupa. Beliau menyatakan bahwa beliau sudah memberikan instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih. Dan beliau percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Jadi Pak Prabowo tidak menyebut Wakil Presiden Gibran secara individual, namun disebut bersama dengan Kabinet Merah Putih, konsisten dengan pengarahan beliau dalam sidang kabinet hari Rabu itu ya. Artinya, tidak memberikan kesan bahwa posisi Wakil Presiden ini menjadi posisi tertinggi. Kan dalam sidang tadi sudah disebut bahwa posisinya sama sebagai kolega atau rekan kerja. Pemimpinnya, ya Pak Prabowo sendiri. Walaupun Pak Prabowo tidak berada di Indonesia, pemimpinnya tetap Pak Prabowo. Para menteri tetap telepon ke Pak Prabowo. Nggak perlu diskusi atau izin-izin dulu ke Gibran sebagai wakil presiden. Langsung aja ke Pak Prabowo. Nah, momen ketiga, ini dalam konferensi pers oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Setelah sidang kabinet hari Rabu itu ya, ini momennya nggak secara kronologis ya, namun lebih ke kontekstual aja. Nah, Hasan Nasbi mengungkap arahan Presiden Prabowo kepada Wakil Presiden bahwa Pak Prabowo menyarankan agar Wakil Presiden jangan sungkan-sungkan untuk mendengar masukan dari menteri-menteri. Ini diungkap untuk menjawab pertanyaan wartawan tentang peran Wakil Presiden selama Presiden Prabowo berkunjung ke luar negeri. Jangan sungkan. Itu artinya apa? Sinonim kata sungkan itu apa ya? Canggung, enggan, malas, malu-malu, takut, segan. Artinya kurang lebih sama dengan nggak pede. Ya nggak sih? Contohnya dalam kalimat ya, saya sungkan bertanya pada Menteri A karena takut disangka nggak tahu apa-apa. Contohnya ya. Kita kan jadi menangkap kesan bahwa Pak Prabowo itu sadar dan tahu bagaimana level atau tingkat kemampuan wakil presidennya. Prabowo bisa jadi sudah tahu kelakuan blunder Gibran setelah menjadi wakil presiden. Di video saya sebelumnya sudah saya bahas ya, Gibran ini kok lebih pede bagi-bagi susu, timbang menjawab pertanyaan para wartawan, ataupun berpidato di acara nasional di Kalimantan Tengah. Nah, mungkin karena nggak tahan dibully para netizen gara-gara nggak mau pidato di Kalimantan, Gibran kemudian akhirnya berpidato dalam penutupan acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pemerintahan Pusat dan Daerah. Tanpa teks loh ya, selama beberapa menit. Yang disampaikan Gibran ini diantaranya adalah usulan Kemendagri agar tahun depan Rakornasnya itu digelar di Akmil Magelang. Seperti acara retreat menteri itu ya. Yang saya perhatikan sih justru ekspresi wajah Gibran ini ya, kayak tegang banget, kayak banyak pikiran gitu ya. Dan hal paling menarik terjadi setelah Gibran selesai berpidato. Coba kita lihat dulu videonya ya. Itu dicepetin dikit ya videonya. Nah, teman-teman melihat sesuatu yang aneh nggak? Terlihat Gibran ini setelah memukul gong. Kok kayaknya jadi bengong ya? Jadi kayak ngelamun gitu. Sampai lupa mengembalikan pemukul gong dan bahkan hampir lupa dia harusnya salaman sama Mendagri Tito Karnavian. Lupa sama semua protokol yang harus dia lakukan. Kayak ngeblank gitu ya. Ini merupakan hasil pengamatan jeli dari netizen ya. Video Gibran mukul gong ini beredar di media sosial. Ini videonya yang sudah diedit oleh netizen ya. Ini parah nih. Tenang, tenang.
Makin dilihat, makin nampak kan ngeblanknya. Sekali lagi ya, jangan salahkan netizen jika kemudian peristiwa ini menjadi bahan kritik. Karena memang kelihatan sekali bahwa Gibran ini bengong, sambil memutar-mutar pemukul gong di tangannya. Bisa jadi dia sempat lupa berada di mana dan lagi ngapain. Ini gimana kok bisa jadi bengong? Kebayang kan? Nasib 280 juta penduduk Indonesia seakan diputer-puter seperti pemukul gong di tangan Gibran. Punya wakil presiden kok kayak gini? Diminta pidato nggak mau, sekalinya bisa pidato tanpa teks, kok akhirnya malah jadi bengong alias ngeblank. Apa hafalan pidatonya itu kebanyakan ya? Atau terlalu rumit gitu ya? Atau kebayang mainan? Atau gimana? Saya cuma bisa ngomong, ya ampun. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.